Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tengah-tengah kita sudah hadir bintang tamu yang spesial. Beliau adalah salah satu intelektual muda asal Sukabumi, Jawa Barat, salah satu alumnus Al-Azhar Syarif, dan selain itu beliau juga seorang penulis produktif yang banyak menciptakan karya-karya ilmiah, terutama di bidang mantik, filsafat, logika, ilmu kalam, pemikiran Islam ya, lebih tepat. ulum akli ya, Ulum akli. Nah, ulum akli. Jadi sebelumnya mungkin kita perlu kenalan terlebih dahulu pada bintang tamu malam hari ini, Ustadz Muhammad Nuruddin LCMA. Ya, nama saya Muhammad Nuruddin, usia masuk 30 tahun, lahir tahun 94, bulan Desember, 19 Desember 1994. Saya pernah mondok di dua pondok pesantren. Pertama Pondok Salaf selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu mondok di pesantren modern namanya Babu Salam di daerah Tangerang sekitar 6 tahun dengan mengajar 1 tahun, total 7 tahun. Setelah itu berkelana ke Mesir 2012. Pada umur berapa itu yang ke Mesir? Saya nggak hafal usia berapa, yang jelas itu masih muda. Lulus SMA lah Ustadz ya? Lulus SMA. Lulus SMA itu ngajar 1 tahun. Setelah ngajar dari 2012 sampai 2019 7 tahun itu untuk S1 dan S2. S2 untuk sekolah tamhidinya selesai alhamdulillah 2 tahun. 2019 saya pulang, kemudian bermukim beberapa bulan di Indonesia, kemudian menikah. Setelah menikah sudah menikah. Kemudian terjadi corona, saya nggak bisa balik lagi ke Mesir, akhirnya cuti 2 tahun. Pulang kembali ke Mesir akhir 2021 sampai untuk menyelesaikan risalah tesis magister. Kemudian pulang lagi ke Indonesia pertengahan 2023 tahun kemarin. Tahun kemarin. Kalau boleh tahu, mangkat ke Mesirnya beasiswa dari Babu Salam atau berangkat inisiatif sendiri? Dulu ada tes dari Kemenag, dulu tesnya 2 tahapan. Tes dari Kemenag 1 kali, kemudian ada tes dari pihak Al-Azhar, pihak Al-Azharnya ke Indonesia. 2 tes lulus alhamdulillah ke Mesir. Dan secara umum di Mesir itu kan sekolah tuh gratis. Bedanya yang beasiswa dari Al-Azhar dengan yang non beasiswa itu, kalau dari Al-Azhar dapat uang saku, dapat asrama. Kalau yang non beasiswa itu kita nyewa apartemen, nyewa rumah flat gitu bersama kawan-kawan. Itu yang biaya sendiri ya? Iya, tapi di sana kan nanti suka banyak beasiswa. Saya dapat beasiswa dari Kuwait diantaranya. Ada banyak di sana beasiswa, jadi kita bisa mencari setahun setelah di sana. Banyak kampus di Timur Tengah itu, Ustaz. Kenapa Azhar yang dipilih? Karena Al-Azhar punya wibawa tersendiri, dia punya nama dalam sejarah dunia keislaman. Al-Azhar itu qiblatul ilm. Ilmu dalam arti ilmu keagamaan ya, ilmu keagamaan. Kita nggak bicara ilmu dalam arti yang secara general, dalam arti yang umum. Secara ilmu keagamaan Al-Azhar itu ya terbukti. Sekarang kita kalau menengok banyak pesantren itu saya yakin hampir di semua pesantren karya ulama asar Al-Azhar itu dipelajari. Siapa yang tidak kenal Imam Bajuri? Imam Syarqawi. Ayo, siapa lagi yang tidak kenal Zakaria? Siapa lagi tidak kenal Imam Sya'rani? Siapa lagi yang tidak kenal ulama dari Mesir? Banyak sekali. Hatta ulama tasawuf. Ulama-ulama yang dalam bidang tasawuf. Sya'rani tadi Ustaz. Kalau ini Ustaz, mohon maaf. Kalau tadi kan kalau dari sudut pandang sejarah. Sebenarnya benar nggak kalau Azhar itu dulu awalnya Syi'i? Saya bukan ahli sejarah, tapi saya pernah dengar begitu. Tapi di kemudian hari kan dia berubah haluan menjadi Sunni. Dan sampai detik ini Al-Azhar dikenal sebagai kiblat ahli sunnah. Kiblat ahli sunnah, walaupun embrionya dulunya itu kan masa lalu. Masa lalu itu 2 tanda petik, itu mantan. Jadi masa lalu. Sekarang justru Al-Azhar itu dikenal sebagai salah satu institusi keagamaan tertua yang mempertahankan mazhab Asy'ari. Mazhab Sunni Asy'ari ya, tentu
Asy'ari Maturidi tentunya ya, sudah sepaket. Ya mazhabul arba'ah, mazhab 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau warga lokal itu mazhab fikihnya? Banyak semua hampir rata-rata ada, tapi rata-rata tuh antara Hanafi dengan Syafi'i. Maliki juga. Grand Syekh Al-Azhar tuh mazhabnya mazhab Maliki. Grand Syekh Al-Azhar mazhabnya mazhab Maliki. Beberapa masyayikh kibar di Al-Azhar di mazhab Maliki. Hambali jarang setahu saya. Di Azhar sampean langsung masuk S1 itu apa? Iya, S1 dia dulu ada antisipasi langsung S1. Langsung S1 2012 sampai 2016, 4 tahun kan. Setelah itu saya langsung masuk S2, lulus 2019. S2 dari 2017. Karena di sana ada sekolah 2 tahun dulu. Sebelum nulis tesis itu sekolah 2 tahun diuji dulu. 2 tahun alhamdulillah lulus. Itu yang S2-nya tadi. S2-nya. Jadi lebih menggerucut ini Ustaz. Di Azhar itu kan seperti yang sampean katakan kiblat ulum. Artinya berbagai disiplin keilmuan Azhar punya. Betul. Yang membuat sampean itu kemudian tertarik ke ilmu pemikiran, logika, kemudian mantik itu. Oh, apa fakultasnya memang dulu? Iya, dulu ceritanya begini. Saya di Al-Azhar itu ngambil jurusan itu Mas di tahun ketiga. Jadi kita masuk ke Al-Azhar tahun pertama, tahun kedua itu kita mempelajari ilmu keislaman secara umum. Ya fikih kita pelajari, usul dakwah, tafsir, hadis, semuanya dipelajari. Dasar-dasar filsafat pun dipelajari di tingkat 2 itu. Nah, pengkerucutan jurusan itu jurusan di tahun ketiga. Dulu ceritanya saya itu waktu masuk tahun ketiga itu suka baca tokoh-tokoh Mesir yang punya nama gitu ya, artinya punya kontribusi yang nyata dalam dunia intelektual. Ada Ali Sami An-Nasyar, ada Syekh Ahmad Thayyib yang sekarang jadi Grand Syekh Al-Azhar. Waktu itu saya masuk ke sana sudah jadi Grand Syekh. Pernah ke NU. Iya, Grand Syekh Al-Azhar. Kemudian saya punya dosen namanya Profesor Hamdi Zakzuk. Itu beliau 6 tahun sekolah filsafat di Jerman, pulang diangkat sebagai Menteri Wakaf Mesir dan tidak tergantikan selama 15 tahun. Jadi menteri, lulusan filsafat, kan gak nyambung. Masa lulusan filsafat jadi menteri kan? Jadi menteri. Tapi itu saya, nah akhirnya dari situ saya, dan ditambah waktu itu saya, anehnya tuh gini Mas, awalnya saya itu pengen mendalami ilmu tafsir. Ya, mungkin nanti akan saya ada satu pesan yang ingin saya sampaikan di balik ini ya. Dulu saya ingin mengambil jurusan tafsir, tiba-tiba kok ketika masuk tahun kedua nilai mata kuliah ulumul Quran, ulumul hadis tuh kok makbul gitu loh. Kadang jayyid paling tinggi itu. Kan level-levelnya tuh makbul, jayyid, dan mumtaz gitu kan. Tapi giliran ilmu mantik, ilmu tauhid, saya pernah ilmu tauhid dapat 100. Satu-satu kan rata-rata itu bisa 90 atau 80 sekian. Saya juga kaget, kok bisa saya mantik, tauhid, filsafat itu jayyid jiddan gitu ya, mantik jayyid jiddan, tauhid mumtaz. Nah, saya udah punya feeling. Jangan-jangan saya jodoh dengan di sini. ini. Dan saya ini pesan saya untuk mahasiswa ya. Kuliah itu ambil jurusan yang Anda sukai. Tapi ketika punya feeling itu belum merasa bakat saya di sini, belum merasa. Sudah ada feeling ke sana gitu loh. Karena kan setiap orang tahu tuh kecenderungannya masing-masing. Jadi jangan sekali-kali kuliah itu karena ikut-ikutan orang. Ambil jurusan itu ya. Jurusan itu kan menentukan spesialisasi kita. Kita pengen jadi ahli apa? Nah, kalau mau jadi ahli, jadilah ahli dalam bidang keilmuan yang kita sukai. Apa aja. Dan jangan khawatir tidak manfaat. Karena stigma jurusan filsafat, dulu itu kan di jurusan filsafat ya apa kerjaannya? Dia cuma ngelamun, mikir gitu kan. Mau jadi dukun apa mau jadi apa gitu jurusan filsafat itu. Kerjaan gak jelas juga. Kerjaan gak jelas. Disuruh kerja bukannya kerja. Mempertanyakan hakikat pekerjaan apa? Apa esensi pekerjaan? Kenapa saya harus bekerja? Apa artinya bekerja bagi saya? Kenapa harus saya yang bekerja? Nanya kayak begitu ujian filsafat. Katanya kan gitu. Tapi terus terang, nasihat guru saya yang sampai detik ini saya terima buahnya dan sering saya sebarkan ke orang-orang. Atqin ma'aqamakallahu fi. Mantapkan usaha Anda pada makom yang Allah tentukan untuk Anda. Anda sekarang jadi pelajar, belajar segiat mungkin, jangan mikir yang lain-lain. Yang jadi mahasiswa sekarang ini, kalau punya kesempatan katakan berbisnis dan lain, coba itu tinggalin dulu. Allah meminta Anda untuk belajar. Masa depan Anda akan diatur oleh Yang Maha Kuasa kalau Anda sudah menunaikan apa yang Dia minta. Dia minta apa dari kita? Enggak semua mahasiswa punya pandangan seperti ini. Enggak semua, makanya harus dikoreksi, pandangannya harus dikoreksi. Karena bagaimanapun kita itu kan belajar untuk membangun masa depan. Anda kalau ingin masa depan yang baik, dari sekarang Anda memperbaiki cara Anda dalam mengatur masa depan itu. Caranya begitu.
Sekarang misalnya Anda suka ilmu apa? Oh, saya punya kecenderungan dalam ilmu fikih misalnya. Jadilah seorang faqih yang benar-benar faqih. Mutamakin fil fiqh. Kalau suka dengan ilmu yang lain, dalami itu. Kalau nanti kan jadi mahasiswa, saran saya kepada para mahasiswa, jangan tergoda sama yang lain deh. Yang lain itu gampang. Biasanya Ustaz, seperti sampean kan seorang Pak akademisi. Cobaannya orang mondok itu kalau dia punya kelebihan pemahaman ya, itu ingin bisa semua funun. Iya, Nah, itu kan cobaan sebetulnya. Iya, itu sebetulnya. ngatasi itu gimana? Ya itu tadi kita al-insan ala nafsihi basirah ya. Setiap manusia itu tahu dengan cara dirinya sendiri ya. Ulama-ulama yang musuhi itu zaman sekarang memang ada, tapi itu jarang. Karena kemampuan kita itu gini cara memahaminya. Zaman dulu orang-orang tuh nyari ilmu susah, nggak ada internet, nggak ada PDF, nggak ada, orang tuh harus melewati padang pasir. Cara nyari ilmunya susah, tapi mereka diberi kemampuan lebih otaknya. Sekarang kebalikannya nih, wasail perantara fasilitas itu semakin banyak. Tapi kemampuan kita semakin menurun, ya kita harus sadar diri gitu loh. Nah, caranya supaya kita manfaat adalah memfokuskan diri pada bidang yang menjadi kecenderungan kita. Tapi begini, ada tahapannya. Jangan sampai di tahapan belajar udah langsung fokus. Enggak. Ada tahapan-tahapan di mana kita harus mempelajari semua dasar-dasar ilmu. Gitu ya. Sebagai pengantar. Yes, itu harus. Makanya di Al-Azhar itu kalau tingkat 1, tingkat 2 diajarkan semuanya. Filsafat diajarkan, akidah diajarkan, tafsir diajarkan, semua diajarkan. Itu bagus. Karena itu mencerminkan marhalat taksis. Jadi itu periode formatif untuk membangun fondasi terlebih dulu, asasnya itu. Bekal iya. Masuk ke jurusannya. Iya, baru nanti di tahun selanjutnya ada spesialisasi, ada takhassus. Dan ini penting. Di zaman sekarang kadang-kadang orang nggak memperhatikan spesialisasi ini, gitu ya. Jadi sebagai bentuk penghormatan kita kepada ilmu, kita harus mendengarkan penjelasan dari ahlinya. Kalau pengen tahu masalah fikih, tanya kepada seorang faqih. Kalau ingin tahu masalah akidah, tanya kepada ahli akidah. Ingin tahu tentang tafsir Al-Quran, tanya ahli tafsir. Karena ilmu agama ini luas. Jarang orang-orang yang bisa menguasai semuanya. Sudah dengan kemantapan hatinya ya, saya ingin menjeburkan diri ke ilmu mantik atau filsafat. Iya. Itu kan tentu ilmu ini tidak banyak disukai orang. Iya. Artinya apa itu minoritas orang yang suka mantik ini, malah dipermasalahkan kadang. Karena diharamkan. Ya. Nah, langkah untuk sampean menelusuri bahkan sampai mantik menjiwai saya itu bagaimana? Dulu ceritanya gini. Saya diminta ngajar. Awalnya itu saya suka dengan ilmu ini. Diminta ngajar oleh sejumlah mahasiswa. Ya saya aminilah. Ya sudah saya mengajar. Mahasiswa baru? Bukan baru, mahasiswa tingkat 2, tahun kedua. Ya kemudian saya sebisa mungkin. Nah ini juga pesan kepada para mahasiswa yang pengen jadi ahli. Kalau pengen jadi ahli itu caranya sekurang-kurangnya dengan 3 tahapan ini. Pertama, belajar kepada ahlinya. Harus itu ya. Menimba ilmu dari ahlinya. Kedua, ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Tarsih itu pengokohan yang luar biasa. Ketika kita belajar, ajarkan langsung. Sebagai pengikat selanjutnya apa? Tuliskan. Saya dulu begitu. Dituliskan. Iya, dipelajari dulu. Gak cukup hanya dengan membaca buku. Ini kadang orang-orang kadang suka salah paham. Disangkanya belajar agama itu cukup dengan banyak membaca. Ada khata. Itu salah. Agama itu perlu metode. Belajar ilmu agama itu perlu metode. Dari mana kita bisa tahu metode yang benar dengan yang salah? Tanya ahlinya. Kita belajar kepada ahlinya. Kalau pengen belajar ilmu tertentu, tanya ini ahli atau bukan. Belajar dari ahli. Bagus, ya. Hadis pun begitu kan. Semua ilmu saya kira begitu. Jangankan ilmu agama deh. Anda pengen belajar ilmu kedokteran, sama dokter gitu loh. Di trainingnya sama dokter. Bukan sama ChatGPT. Nah ini iya. Nah ini kadang ironi orang zaman sekarang, giliran masalah agama disepelein, nyari guru itu serampangan, tapi giliran nyari dokter tuh telitinya minta ampun. Iya kan? Anda sakit kulit masa pergi ke dokter gigi? Sama-sama dokter loh. Sama-sama dokter kan? Ini dokter, tapi cari spesialis dong. Itu menyangkut penyakit fisik. Agama itu bukan cuma bermanfaat bagi kita di dunia. Itu bekal kita menuju alam baka, ke alam akhirat, abadi. Bukan hanya kita harus lebih hati-hati sejujurnya gitu loh dalam masalah agama itu. Nah, dulu saya belajar kepada ahlinya, kemudian saya ajarkan, saya tuliskan. Nah, caranya Mas, caranya itu begini. Kita harus pintar-pintar mengaitkan hal-hal yang rumit ini dengan contoh sehari-hari. Dikemas dengan bahasa yang mudah. Nah,
Saya dulu alhamdulillah gitu ya, maksudnya diberikan kemampuan itu karena dulu saya punya kebiasaan. Kalau selesai ngaji atau selesai baca buku atau selesai dengar muhadharah dari YouTube apapun, saya tuliskan. Sebagai bentuk latihan saya nulis. Karena menulis itu perlu seni. Kadang gini, nulis itu kayak masak. Mas dengan saya, misalnya Mas punya keahlian masak, saya nggak punya. Bahan kita sama. Tapi hasilnya sama apa beda? Gara-gara apa itu? Keahlian. Menulis itu perlu keahlian. Untuk membuat ilmu itu menarik, kita perlu seni dalam menulis secara khusus. Nah, itu bisa dilatih dengan banyak menulis. Kita koreksi, oh ini jelek nih. Kita koreksi lagi. Cari tulisan orang-orang yang bagus tulisannya, kita tiru dikit-dikit. Itu biasanya begitu, cari-cari contoh dari kehidupan sehari-hari anak remaja. Dikemas dengan bahasa-bahasa yang renyah, kemudian, dan itu juga perlu dilatih gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Itu salah satu cara yang bisa mendekatkan ilmu-ilmu rasional ini kepada generasi remaja. Saya kira caranya begitu. Jadi harus sering mengajarkan, sering menuliskan gitu ya. Nanti lama-kelamaan tuh mutaras ya gitu. Semakin menguat. Kalau ini Zat, kalau cara antum misal kita kayak di pesantren ini kan misal cara seperti itu dituliskan dalam tanda kutip itu pakai tulisan jadi sebuah buku atau enggak. Dulu saya nulis itu kadang-kadang tiga baris, 4 baris di media sosial. Makanya itu media sosial itu sebetulnya manfaatnya banyak kalau kita mau gunakan. Jadi story maksudnya. Iya, dulu nggak ada, dulu belum ada WhatsApp. Iya. Facebook. Iya, kadang-kadang saya tulis tiga. Tapi kan lama-lama kita bosan, masa 3 baris terus? Nambah kan? 4 baris, 5 baris. Tapi tiap hari gitu loh, istiqomah. Khairul amal adwamu hawa in qalla. Sabda Nabi. Itu bisa menjadi panduan juga tuh. Kalau kita pengen mencari bakat. Iya. Yang penting itu sedikit tapi berkelanjutan gitu loh. Daripada banyak tapi terputus-putus. Sekarang nulis 10 halaman. Tapi nulis lagi sekian bulan kemudian. Lebih baik Anda nulis 3 baris, 4 baris. Lama-kelamaan kan bosan. Baru setelah itu 1 paragraf. 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 1 artikel. Nah, setelah kita nulis, kasih ke orang, minta pendapat orang, gimana tulisanku, enak atau enggak? Kayak masak, Mas. Pengen tahu masakan kita itu berhasil apa enggak? Suruh cicipin, enak apa enggak? Oh, kurang garam nih, tambahin garam. Tulisan juga begitu. Tulisanmu garing. Oh, berarti harus ada yang ditambahin. Pelajari lagi tulisan orang lain, kita tiru sedikit demi sedikit, niru sana, niru sini, lama-kelamaan punya gaya tersendiri. Caranya begitu. Ini saya masih penasaran dan curiga ini, Ustaz. Mau tidak mau kita katakan ilmu mantik itu bukan ilmu yang mudah. Sejujurnya tidak mudah, walaupun tidak sulit-sulit amat kan gitu. Enggak sulit amat. Untuk memerangi istilah-istilah dengan rumus detail itu gitu. Mujibah, kuliah kan gitu. Iya, istilah-istilah Indonesianya apa gitu ya. Nah, itu untuk membuat kerangka di otak kita itu gimana? Pertama, kalau untuk penerjemahan istilah, kadang saya menggunakan kamus. Ada kamus di Arab itu, mungkin yang pelajar filsafat ini perlu memiliki kamus ini ya. Namanya Mu'jam Falsafi. Mu'jam Falsafi ini ada kamus filsafat punyanya Jamil Soliba. Itu ada di internet, 2 jilid. Jadi dia istilah logika, istilah filsafat diterjemahkan ke Inggrisnya. Kan kalau udah ketahuan Inggrisnya gampang terjemahin ke Indonesianya. Misalnya tajribi. Tajribi itu Inggrisnya empiricism. Ya empiris lah gitu kan, empirisisme. Kan gampang tuh ngerubahnya. Misalnya tasawwur, conception bahasa Inggrisnya. Ya berarti konsepsi gitu loh. Itu kan, itu istilah-istilah bisa dirujuk nanti ya. Mu'jam Falsafi Jamil Soliba. Terjemahan Indo di mantek itu sebetulnya gendong ke Inggris pasti. Iya, rata-rata begitu. Meskipun ada sih terjemahan-terjemahan khusus yang kadang itu mah ide dari saya gitu lah. Kayak misalnya ada umur i'tibari ya. Amrun i'tibari. Sering bilang amrun i'tibari. Itu saya dulu nyari apa terjemahannya. Amrun i'tibari itu ternyata makna fiktif. Amrun i'tibari. Karena itu bukan amrun hakiki, bukan sesuatu yang real kan amrun i'tibari itu. Kan bisa tuh fiktif. Jadi iya, ya atau misalnya banyak istilah-istilah. Kayak misalnya kalau kuli juz'i jelas tuh universal, partikular. Gitu. Kalau istilah jins fasal genus. Kalau jins itu genus, itu istilah Latin sebetulnya. Nah, istilah-istilah itu apa cocok dengan falsafat yang ada di kita katakan cocok karena para ahli mengartikannya begitu. Kamus itu kan disusun oleh seorang ahli. Jadi dia merumuskan kata dengan terjemahan itu dengan banyak pertimbangan. Dan ada penjelasan di bawahnya itu. Kalau Jamil Soliba itu di bawahnya ada penjelasan. Jadi kita bisa tahu ini cocok apa enggak itu dari mana? Dari penjelasan dia itu di bawahnya. Berarti
Berarti Oh, memang definisi genus secara itu- Iya, bukan hanya definisi Ustaz. Jadi uraiannya itu. Uraian meskipun nggak panjang lebar ya, tapi uraiannya itu cukup mengena gitu loh. Jadi kita bisa tahu, oh ini cocok nih terjemahannya. Ini Ustaz, kalau di kayak di pondok ya, di sini khususnya, itu kan kalau dalam fan memang ilmu akidahnya itu rata-rata ilmu kalam. Mulai dari tingkat paling dasar itu kita pakai Kifayatul Awam, terus Mudbarahin, ya, Jauharah. Jauharut Tauhid ya. Jawharatul Tauhid. Kemudian kalau kayak mantik ya salaf kayak Sulamul Munawwarah mungkin yang diaji di kelas-kelas. Kalau di Mesir sendiri, kalau antum itu lebih ke mantik yang salafin atau yang Kurang lebih sama sebetulnya. Jadi gini, kitab itu hanya sebagai wasilah ya. Sebagai wasilah. Yang penting itu saya sering bilang, al-ibrah la bi kathratil qira'ah, lakin al-ibrah bir rusukh wal itqan. Taqra kitaban wahidan wa tutqinu hadha afdal min an taqra kutuban katsiran bidun an tutqina. Jadi baca satu kitab dengan betul-betul diperdalam itu lebih baik. Ketimbang baca kitab dengan cara dibaca, saya sudah hatam ini, saya sudah hatam. Tapi mana hasilnya? Gak ada. Nol. Gara-gara itu tadi. Itu metode belajar yang diajarkan sama ulama kita. Metode belajar gitu bukan metode saya, itu metode ulama kita. Apa buktinya? Berhasil atau enggak? Ya lihatlah mereka. Mereka bisa jadi alim itu ya begitu caranya gitu loh. Jadi cobalah itu baca sulam, tapi sulam itu benar-benar dikeruk sampai terdalam gitu. Itu sebenarnya sulam itu sebagai sebuah alat untuk berpikir itu lebih dari cukup. Hanya untuk perincian, untuk tadqiq gitu ya, untuk lebih teliti lagi mendalam, ya nanti baca lagi tahdzib, kemudian baca syamsiyah gitu kan, syuruh ala syamsiyah, ya itu nanti level itu mah untuk mutakhassis. Tapi untuk yang misalnya ini pemain mendalam usul fikih itu kan mau nggak mau harus belajar mantik. Ya cukuplah belajar yang dasarnya, tapi dengan pemahaman yang mendalam gitu. Baik, begini Ustaz. Ini kan santri yang mondok ke Azhar itu banyak. Jadi teman-teman yang iltihaq atau melanjutkan ke Azhar tidak sedikit. Terus terang saja kan gitu. Ini kita melihat lulusan Azhar yang seumuran sampean, seumuran kita, itu saya melihat yang ada di filsafat itu ya seorang Muhammad Nuruddin gitu. Kemana yang lain gitu kan. Akhirnya bertanya-tanya apakah di situ kalau mondok di Azhar itu atau kalau kuliah di sana itu dipastikan alim atau enggak gitu. Kuliah di Azhar itu Mas mengharuskan kemandirian betul. Maksudnya? Jadi begini, nggak ada yang menyuruh kita baca kitab, nggak ada yang nyuruh kita kuliah, nggak ada yang nyuruh kita ngaji, sholat pun nggak ada yang nyuruh. Semuanya itu digerakkan dengan kemandirian kita masing-masing. Mau ngaji, pengajian nggak pernah libur. Tapi perkara mau ngaji apa enggak itu kita sendiri. Karena di sana kan iklimnya bebas ya, bebas. Nah, kebebasan ini bagi yang rajin itu dimanfaatkan. Dia keliling perpustakaan, dia keliling sana, ketemu tokoh ini, ketemu Syekh Fulan, asik kan? Bagi pemalas itu kebalikannya gitu loh. Ya Dimanfaatkan juga. Dimanfaatkan juga, disalahgunakan. Bukan dimanfaatkan, disalahgunakan. Nah, jadi di Azhar itu memang tantangannya itu, saya sering bilang gini, Al-Azhar itu surganya ilmu. Tapi dia bisa menjadi surganya para pemalas juga. Surganya para penuntut ilmu, tapi bisa menjadi surga para pemalas. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita mau berhasil di sana, kita harus betul-betul punya kekuatan tekad. Di sana surganya ilmu betul, tapi cobaannya kadang-kadang berlipat Berat juga ya. dari apa yang kita dapat di Indonesia. Apalagi dengan kondisi sekarang dengan mahasiswa yang sudah sedemikian banyak. Nah, saran saya kepada para mahasiswa yang di sana, coba deh itu rata-rata mahasiswa yang orientasinya berbelok itu karena punya pemikiran yang pendek. Dia mementingkan, dia kadang-kadang tergoda dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Padahal nanti kalau kita belajarnya benar, itu semua itu bisa diraih gampang. Saya pengen bilang begitu, Mas. Saya terus terang dulu waktu saya mondok, waktu saya di Al-Azhar dulu. Saya termasuk tipe mahasiswa yang rela hidup prihatin. Saya tidak mengada-ngada cerita saya. Bisa ditanyakan kepada orang serumah dengan saya. Apa yang saya makan setiap hari, bagaimana pola kehidupan saya, berapa uang yang saya habiskan selama sebulan. Mungkin orang nggak akan percaya. Saya menghabiskan uang, dikasih uang 1 juta sebulan itu cukup, Mas. Anda hidup di Jakarta segitu nggak bakal cukup. Mati tengah jalan. Ya gitu. Ya, karena kita sadar diri. Itulah jalan ilmu, itulah jalan bagi orang yang ingin belajar dengan serius. Mau nggak mau harus prihatin kan? Nah, yang lain-lain tuh kalau ada godaan bisnis, godaan ini, godaan itu, tinggalin dulu. Nanti kalau udah punya ilmu,
Itu yang begitu itu gampang sebetulnya. Ini saya menduga-duga ini Mas. Kalau Azhar itu kan memang backgroundnya wibawa kata saya. Kadang apa betul atau tidak ini? Tapi saya menduga-duga, tapi sepertinya betul dugaan saya ini. Kadang orang itu malas di Azhar gitu kan, karena sudah bangga dengan backgroundnya. Iya. Sehingga dia punya perasaan nanti saya pun pulang ini akan tetap jadi Ustadz Fulan LC. Boleh jadi ada orang punya perasaan begitu. Ada yang seperti itu. Harusnya dikoreksi itu. Tidak semudah itu. Orang pada akhirnya akan melihat isi. Sebagus apapun tampilan, isi itu pada akhirnya akan dilihat juga kan. Terbongkar juga. Ya ketika dia bicara, ketika dia menyampaikan, orang akan menilai. Gitu loh. Bahkan justru semakin kita membiarkan diri kita itu tidak bermutu, kemudian kita tampil sebagai seorang Azhari, pelan-pelan dikhawatirkan nama Al-Azhar itu jadi tercoreng reputasinya gitu loh. Merugikan LC yang kan? substansinya ada. Merugikan reputasi Al-Azhar yang sudah sedemikian mendunia itu. Di saat Al-Azhar itu dikenal sebagai kiblatnya para ulama, kiblatnya ilmu. Sanad-sanad keilmuan itu rata-rata itu pasti ada ulama Mesirnya. Mau itu sanad qiraat, sanad hadis itu rata-rata begitu. Tanya para ahli. Ilmu akidah, ilmu tasawuf, thariqah sufiyah itu di sana, masyayikh turuq itu banyak. Ya, tarekat tasawuf, makam para wali, Imam Syafi'i Mesir. Imam Syafi'i, mazhab fikih, semuanya ada. Itu seharusnya kita manfaatkan sebagai kelebihan, sebagai modal gitu ya, sebagai bekal kita ketika kita pulang. Apa ada jadi problem untuk Azhar ini, Ustaz? Azhar itu kan terbatas bangunannya, kemudian pelajarnya banyak. Andaikan mereka cakang semua itu, Iya, diantaranya jadi overload nanti. Salah satunya mungkin itu. Tapi begini, pada akhirnya begini, kalaupun Anda nggak bisa masuk kuliah, kan belajar nggak cuma di kuliah doang. Di Azhar itu kan ada masjid, ada halaqah keilmuan tuh banyak Mas. Di masjid ada di Madyafah namanya itu tuh banyak. Orang kalau mau mandiri, malas keluar YouTube deh. Buka YouTube nggak apa-apa, tapi bukanya pengajian gitu loh. Apa susahnya? Ilmu juga. Iya, ilmu juga gitu. Kenapa kita harus ragu memanfaatkan teknologi kan? Allah sudah memudahkan, kenapa nggak kita ambil? Yang penting pengisinya jelas. Iya, yang penting pengisinya jelas, sumbernya itu orang terpercaya gitu loh, seorang ahli. Saya juga kadang-kadang begitu kok. Waktu saya di Mesir kayak begitu. Ini Mas, Ustadz maksudnya. Kalau orang sekarang itu kan kayaknya memandang bahwa pendidikan agama itu sebagai pendidikan yang dalam tanda kutip kurang lah. Jadi kan kalau di pondok pesantren ya, kalau di pondok pesantren itu ada dua metode, sorogan dan bandongan gitu. Sekalipun di Mesir mungkin juga gitu ya, ada pengajian, ada yang kita baca di depan guru gitu ada. Enggak sih, kalau di Mesir lebih ke mandiri, talaki. Oh, talaki. Guru yang menyampaikan. Guru yang menyampaikan. Kecuali kalau kita mau mandiri sendiri datengin. Syekh Hanain di soal gitu. Ya, misalnya setelah pengajian kita tanya, itu beda cerita. Kadang kita diajak, saya pernah tuh gitu, diajak sama dosen saya di mobil kita diskusi. Itu mah kitanya aja yang mau. Caper-caper sama dosen, ya nggak apa-apa kan demi ilmu. Iya begitu. Menurut Ustadz, pola pendidikan di Indonesia ini, khususnya pendidikan agama, itu gini, bagaimana? Yang saya lihat ya, pola pendidikan ilmu keagamaan, terutama di kampus, itu kadang nggak mengacu pada metode pembelajaran para ulama terdahulu. Akhirnya, kampus itu bukan yang menjadi tempat mendalami ilmu agama secara matang, kadang-kadang melahirkan pikiran-pikiran yang aneh. Nah, ya, itu karena metode belajarnya tidak mengacu pada hazanah turos dengan metode yang secara gradual itu. Gradual itu artinya tadarruj, secara bertahap. Kan kalau kita belajar di pesantren itu kutub lil mubtadiin, lil mutawassitin, lil muntahin. Dan bahasa Arab yang digunakan itu. Pengajarnya juga ahli. Kadang-kadang kalau di kampus itu kan bahasa Indonesia. Bikinan diktat dosennya pun lulusan mana kan kita juga nggak tahu. Kadang-kadang nggak mempedulikan sanad keilmuan. Akhirnya tuh segala hal dipikir-dikira, pikir ini apa bagian dari kebebasan berpikir. Itu masih penting. Kadang-kadang PowerPoint gitu. Iya kan. Jadi kita perlu kembali kalau ingin betul-betul serius mencetak seorang alim yang rasikh, yang mutamakin, mau tidak mau kita harus mengacu pada metode yang sudah terbukti menghasilkan banyak ulama. Yaitu metode pesantren sebetulnya. Kalau pendidikan agama dalam tanda kutip ya. Iya, kalau pendidikan agama memang baiknya kita itu butuh mata rantai keilmuan itu agar sambung dari betul. Dan belajarnya bertahap. Sejadi tadi dan jangan lupa ini Mas. Belajar agama itu nggak cukup dengan hanya sebagai mustami', sebagai penyimak saja. Kita harus aktif. Muhawarah, munaqasyah itu melatih kecakapan, mencari referensi sendiri, mandiri. Kalau saya dulu kadang-kadang keliling perpustakaan,
keliling toko buku, pengen nyari buku-buku baru. Kalau di diktat kuliah ada referensi kan biasanya tuh kalau kitab Arab ada maroji di bawahnya. Misalnya umtur kitab kada gitu kan biasanya ada gitu kan. Kadang saya cari itu. Kalau pertama cari dulu di internet, ada yang kitab ini, oh kitab ini di maktabah apa ini? Oh saya cari ke maktabahnya, dapat. Kita baca, diskusiin sama teman. Itu salah satu metode untuk mengokohkan pengetahuan caranya begitu. Jangan hanya terpaku pada apa yang dibacakan sama guru saja. Santri itu harus mandiri. Harus mandiri dalam arti harus bisa mengimprovisasi secara mandiri kemampuannya. Cari kelebihan dan kecenderungan Anda apa gitu loh. Saya dengar-dengar itu ada teman-teman di Azhar itu halakoh sampai tahan 7 jam, 8 jam gitu. Itu sampai sekuat gitu itu. Ya itu pilihan masing-masing sih ya. Mungkin mereka punya kekuatan beda dengan kita kan nggak tahu. Tapi kalau bagi saya gitu ya, belajar terbaik itu ya belajar yang tidak memberatkan. Gini, Mas, mencintai ilmu itu nggak kalah penting dari menuntut ilmu. Bahkan itu modal pertama dalam menuntut ilmu. Kenapa bisa begitu? Karena orang kalau sudah cinta dengan ilmu, nggak usah disuruh-suruh. Dia nggak akan punya keluhan, nggak akan punya rasa lelah. Iya, itu yang menghasilkan ulama tuh begitu dulu. Orang itu belajar karena dia merasa aku butuh. Jadi membaca buku itu ibarat kita makan gitu loh. Kalau saya nggak makan ya saya lapar. Kalau saya nggak baca buku, otak saya yang lapar gitu loh. Nah orang tuh harus sampai pada level itu tuh kalau bisa. Kalau sudah sampai pada level itu ya sudah. Ya isma'al ilm. Kembali ke tadi, Iya. Ada yang bilang begini, bahwa pola pendidikan agama, khususnya ya mungkin di pesantren itu dianggap sebagai pola pendidikan yang grade-nya itu masih grade pertama. Dianggap bahwa cara pikir anak pesantren itu kurang ilmiah lah. Bahasanya yang viral sekarang kurang ilmiah. Sebaliknya. Nggak keren. Sama Al-Azhar juga kan itu dia begitu. Orang lulusan Timur Tengah tuh katanya kaya dengan turos tapi miskin metodologi. Wih, Anda jangan sembarangan. Oh saya belajar kok metodologi berpikir. Anda mau beli metodologi apa? Metodologi berpikir, metodologi ilmiah gitu kan. Orang Barat tuh paling menang dalam metode empiris saja. Science gitu ya. Ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu alam. Dalam teknologi, iya kita akui itu. Kita nggak menginginkan orang Barat punya kelebihan dalam hal itu. Tapi apakah iya ilmu itu cuma itu doang? Ilmu itu luas, Mas. Jadi kalau orang Timur dikatakan miskin metodologi, itu keliru besar itu. Saya sering bilang ada satu ilmu yang itu sulit ditemukan padanannya dalam tradisi kesarjanaan Barat. Ilmu jarah wa ta'dil ada di Barat. Itu metode ilmiah loh, menyeleksi riwayat. Ada cari pakar jarah wa ta'dil di Barat. Gak ada loh. Gak berkembang loh ilmu riwayat di Barat itu. Ya kan? Ya kadang-kadang mereka itu nyeleksi hadis maunya. Oh, kalau menurut otak mereka nggak nyambung itu doif gitu ya. Orang Islam nggak begitu. Quran, sanad riwayat ada nggak? Pakar Quranis hadis di Barat itu banyak. Tapi coba Mas cari pakar ahli qiraat di Barat. Yang hafal Quran dengan sanad, dengan bacaan yang bersanad itu. Itu di Timur Tengah loh. Di Barat nggak ada. Betul kan? Coba saya baca buku Quranic Studies itu karangan sarjana Barat. Saya baca gitu bagaimana penelitian mereka. Iya begitu. Ahli qiraat dalam arti ahli yang benar-benar ahli bacaan Al-Quran, punya sanad, keilmuan dan seterusnya. Nggak ada. Sekarang ilmu adabil bahsi wal munadharah, ilmu debat. Tata cara berdebat itu diatur. Itu metode loh. Dan itu kita butuhkan sekarang. Orang berdebat kemana-mana kan. Coba orang kalau berdebat dengan metode. Luar biasa dunia media sosial kita kan. Orang Barat saya tahu saya nggak punya itu. Mereka punya seni-seni debat, saya baca beberapa. Tapi nggak sedetail ulama muslim dalam menjamarkan istilah-istilahnya, bagaimana tekniknya. Ini mu'allil, ini sa'il, ini mana, ini mu'aradah, ini naqad. Naqad bagaimana cara. Itu luar biasa loh. Itu dari Timur Tengah. Jadi sebenarnya kita ini ya sama, gak kekurangan metodologi. Gak kekurangan, asalkan kita mau mandiri. Apalagi di zaman internet. Makanya itu tadi kuncinya adalah kemandirian. Kita harus sadar diri. Apa yang positif dari kampus kita ambil. Apa yang positif dari orang Barat kita ambil. Dari manapun. Ada dari orang kafir sekalipun, ya kita ambil. Yang mungkin positif. Secara kemasan mungkin kita kalah mungkin. Iya, kadang-kadang ya betul. Kadang-kadang orang pesantren itu secara kemasan kadang-kadang kalah. Kadang-kadang masih menggunakan istilah-istilah Arab yang bagi sebagian orang itu nggak keren gitu loh. Makanya kita harus rajin-rajin baca buku bahasa Indonesia. Kalau merasa udah matang pengetahuan dasarnya, cobalah baca buku bahasa Indonesia supaya memperkaya istilah. Supaya ketika ngomong, omongan ilmiahnya itu keluar gitu loh. Sehingga didengar, ya itu nggak apa-apa. Sebagai cara kita menyampaikan ilmu itu bagus, dipelajari gitu loh maksudnya. Kembali ke ilmu kalam atau ilmu logika mungkin lebih tepatnya. Kalau kita kan madhab kita itu tidak mengenyampingkan akal sama sekali. Akal itu bisa terlibat dalam
proses pengenalan kita kepada Tuhan. Betul. Kalau menurut Ustadz Nuruddin, cara menanggapi orang-orang yang nggak mau sama sekali ke akal, artinya agama itu jangan dirasionalkan gitu. Itu bagaimana? Apa kaitannya dengan Anda mengatakan agama jangan dirasionalkan itu pakai apa? ya enggak kan? Enggak, tar dulu. Dia kan mengatakan agama jangan dirasionalkan. Itu pakai apa Anda ngomong begitu? Karena Ya, agama pakai akal kan? pakai akal. Iya, ya, maksudnya pakai dia akal. ketika ngomong Statementnya agama pakai itu akal. tidak rasional. Itu pakai apa Anda kesimpulan begitu? Pakai akal, Ya, tentunya pakai pakai akal dong. akal. Itu sangat naif sekali, orang jangan dirasionalkan itu. Lo Anda mengatakan agama tidak ilmiah, yang ilmiah itu hanya itu pakai apa? Bukankah Anda menggunakan akal Anda ketika itu? Gak hanya pengetahuan itu gak hanya pengetahuan indrawi. Pengetahuan itu ada pengetahuan rasional yang dia itu ada secara inheren dalam nalar kita. Itu dibahas dalam filsafat, ada pengetahuan aksiomatik, ada pengetahuan spekulatif. Nih Mas, ya. Anda sekarang saya mau nanya, ini apa Mas? Ya, handphone. Bukan handphone. Ini bukan handphone. Ini adalah benda yang diberlakukan kepadanya konsep universal namanya handphone. Nah, Mana yang namanya handphone? Enggak, yang sampai lihat cuma warna hitam kan? Kemudian bentuk, kemudian segini. Handphonenya mana ayo? iya. Handphone itu konsep universal loh. Untuk mengatakan ada namanya handphone itu harus menggunakan pengetahuan rasional, analisis logika. Iya kan? Mana genusnya, mana faselnya, ini handphone. Sehingga kalau ini berubah suatu saat nanti ini warna jadi putih, saya katakan ini handphone tetap. Dia berubah bentuknya, dia berubah mereknya, saya tetap katakan ini handphone. Meskipun arodnya itu paham arod kan, maksudnya aksidennya berubah. Aksidennya. Jadi panca indera kita itu hanya menangkap aksiden, nggak bisa nangkap hakikat dari segala sesuatu loh. Bagaimana Anda bisa membedakan ini handphone, ini pulpen? Dari mana ayo? Indra Anda hanya mengatakan, ya ini barang begini, bedanya begini, beda bentuk begini. Tapi tahu dari mana ini pulpen? Mana yang namanya pulpen itu? Pulpen itu konsep kulli, mafhum kulli, universal. Nggak ada di alam luar loh, adanya di sini. Bitariqati tajrid, dengan proses abstraksi gitu ya. Metode empiris nggak bisa itu. mendefinisikan itu. Iya, nggak bisa. Coba sok bayangkan, coba sok sekarang kita tuntut. Dan orang yang mengatakan yang ilmiah itu, sekarang dia mengatakan pengetahuan empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah. Saya mau nanya, itu buktinya apa? Buktinya dari mana? Landasan Anda menyimpulkan begitu tuh buktinya bukti empiris atau bukti rasional? Rasional harusnya. Mau nggak mau, Anda kan berkesimpulan harus menyusun mukodimah, menyusun premis ya kan? Premis. Sampai pada kesimpulan harus ada metode rasional di sana terlibat ya kan? Apakah ini mukodimah sesuai dengan kesimpulannya atau tidak? Itu empiris mengajarkan begitu enggak? Nah, sekarang dibedakan nih, Pak. Kalau yang empiris ilmiah, kalau yang tidak empiris keyakinan. Jadi gini, kita itu Ada yang sebagai bedakan orang beriman tidak mengingkari pengetahuan empiris sebagai pengetahuan ilmiah. Harus dicatat ya. Jadi kita ini mengakui penelitian para dokter itu benar, penelitian para saintis itu bisa kita terima kalau sesuai dengan metode yang pas. Yang kita tolak adalah penyempitan, seolah-olah ilmu itu hanya yang empiris aja gitu loh. Itu salah dong. Tapi kita nggak menolak bahwa pengetahuan empiris, bener loh Mas, kalau COVID dikatakan membahayakan itu fakta. Penelitiannya ada, bukti-buktinya ada gitu. Secara Nggak bisa kita empiris ingkari. Secara empiris terbukti kan? Nggak bisa kita ingkari. Melalui laborat ya. Iya, tapi jangan katakan bahwa itulah yang ilmiah. Cuman itu doang, yang lain enggak bisa begitu. Karena pada akhirnya kalau kita belajar filsafat, itu pengetahuan empiris pun bergantung pada pengetahuan rasional. Hukum non kontradiksi, hukum identitas. Coba, hukum empiris itu nggak mengatakan bahwa nih ada hukum rasional yang mengatakan hukum identitas ya, mengatakan asyai' huwa nafsuhu. Sesuatu adalah dirinya sendiri. Handphone adalah handphone. Indra Anda nggak mengatakan begitu loh. Ia mengatakan handphone adalah handphone, pulpen adalah pulpen, itu rasio loh. Bukan indra. indrawi. Bukan indra. Seperti yang tadi saya katakan, orang konsep handphone aja nggak ada di alam indrawi kok, adanya di sini. Untuk membedakan ini handphone, ini pulpen tuh harus menggunakan pengetahuan rasional, gitu kan? Nah, agama itu sebagian besarnya dibuktikan kesahihannya, keilmiahannya dengan metode rasional. Itu dibahas dalam ilmu kalam. Kalau benar iman itu nggak ilmiah, Mas, ngapain orang ulama itu ngarang kita berjilid-jilid? Mawaqib 8 jilid, syarah maqasid 5 jilid. Kalau emang iman itu cuma sebatas percaya doang, ya udah kita percaya selesai. Nah, untuk menepis pemikiran seperti itu. Caranya begitu. Lihat itu kitab kalam ada berapa jilid. Kalau memang benar itu kebenaran sifatnya subjektif, terus soal penerimaan kita doang, yang penting percaya gitu. Ngapain bikin dalil? Ngapain membantah pikiran-pikiran yang menyimpang? Ngapain menggunakan metode rasional dengan rinciannya sedemikian detail? Ratusan, kalau nggak berkata ribuan lembar ya, ditulis untuk menggunakan ini metode rasional. Tahu kan belajar mantik kan, bagaimana menyusun mukodimah itu nggak gampang loh. Untuk menyampaikan mukodimah kepada konklusi itu nggak mudah.
Kadang-kadang orang salah harus loh. benar ya. Iya, mukadimah juga harus benar. Dari mana tahu itu benar atau salah? Harus ada metodenya. Dibahas sebagai bukti bahwa itu kajian ilmiah gitu loh. Kajian ilmiah itu kajian yang sifatnya metodologis, berbasis pada metode. Bukan cuma asal-asalan doang. Nah, sebagai bukti lain, kalau iman itu bukannya sebatas penerimaan. Kenapa para ulama muslim berselisih tentang imannya muqallid? Imannya orang bertakwa itu diperselisihkan loh. Kalau emang iman itu cuma sebatas penerimaan doang, kenapa nggak dianggap sah aja? Betul kan? Jadi keterlibatan rasio harus ada pengetahuan. Artinya ketika ulama berselisih tentang sahihnya iman muqallid atau tidak, itu sebagai bukti bahwa iman itu harus berdasarkan pengetahuan, harus berdasarkan ilmu, harus ilmiah gitu loh. Ilmiah dalam arti berdasarkan ilmu. Karena ilmu itu nggak selamanya bersifat indrawi, ada ilmu rasional, ada ilmu yang basisnya adalah khobar shadiq. Maka kita harus fair mengatakan yang ilmiah itu nggak selamanya harus bersifat indrawi. Kabar yang jujur itu mas, tanpa kita lihat pun, kalau orangnya jujur apalagi banyak, dan mereka jadi saksi mata atau menerima dari saksi mata gitu, kita benarkan kan? dianggap ilmiah. Dianggap ilmiah, itu ilmiah gitu loh. Tahu dalam kehidupan sehari-hari deh, Anda melihat Kompas, TV One, iNews menginformasikan informasi yang sama. Langsung percaya kita kan? Nah. Tanpa langsung ke TKP kan? Berarti itu dianggap sekali, ilmiah. gitu. Iya kan? Ya khobar mutawatir itu ilmiah sekali. Begitu juga khobar yang berasal dari Nabi kalau kenabiannya terbukti secara rasional. Nah orang kadang-kadang suka nggak bisa membedakan antara orang yang terbukti sebagai Nabi dengan yang diklaim sebagai Nabi. Beda kan? Antara orang diklaim sebagai Nabi dengan terbukti sebagai Nabi. Nabi kita itu nggak cuma diklaim sebagai Nabi, tapi terbukti sebagai Nabi. Dalilnya ada. Dan dalilnya itu bukan dalil empiris tentunya. Karena kenabian itu kan metafisik. Harus dalil rasional gitu loh. Nah, gitu loh. Ketika sudah mengatakan, ini kan pemikiran tidak beres sebetulnya. Ya. Bahwa yang mengatakan ilmiah itu hanya munhasir kepada yang empiris. Iya. Sebetulnya penyakit pemikiran seperti ini itu apa latar belakangnya? Kok sampai dia kena penyakit yang separah ini? Yang pertama kedangkalan berpikir tentunya. Kedua nggak belajar filsafat ilmu. Itu filsafat ilmu itu penting. Bahkan jadi mata kuliah kadang-kadang, ya kan? Kalau kita belajar filsafat ilmu nggak sesederhana itu. Metode empiris itu dikritik banyak sekali tokoh. Silahkan baca. Saya sering merekomendasikan buku Falsafatuna karya Bakir Sadr itu ya, yang mengkritik. Ada lagi satu buku beliau judulnya itu Al-Usus Al-Mantiqiyah Lil Istiqra, karya Bakir Sadr juga. Bakir Sadr itu mengkritik metode empiris bahwa menguak kelemahan-kelemahannya yang membatasi pengetahuan pada pengetahuan empiris saja, dan dia membuktikan bahwa pengetahuan rasional itu pengetahuan ilmiah gitu loh. Itu udah banyak dibahas gitu loh. Ditambah terpengaruh dengan metode orang barat. Gampang terpukau dengan pengaruh orang barat. Ini lihat orang-orang barat punya metode empiris, ini hasilnya. Teknologi sedemikian canggih. Oke. Kita terima itu dan kita mendapatkan manfaat dari itu. Tapi apakah senaif itu Anda hanya membatasi pengetahuan pada pengetahuan? Apa bedanya sih kita dengan hewan? Kalau pengetahuan cuma pengetahuan indrawi doang? Ya. Hewan juga ngelihat kok. Kita juga nggak lihat. Terus bedanya kita dengan dia apa gitu? Karena begini Ustaz. Orang yang berpikir bahwa cara kita berpikir, orang-orang pesantren khususnya, itu kan kita mengandalkan informasi atau khobar, informasi valid itu dari guru-guru kita belajarnya dari guru kita, dari kitab ini dan lain sebagainya. Itu dianggap sebagai sesuatu yang subjektif sehingga tidak bisa dikatakan ilmiah. Menurut Ustadz bagaimana? Nggak bisa begitu. Orang kita tuh percaya dengan gini. Contoh sederhana mas, kalau mas teman saya punya teman 3 orang, mas dengan orang lain. Saya tahu mas orangnya sangat jujur, nggak pernah bohong sekalipun. Yang satu ini kadang bohong, kadang jujur. Kalau mas ini sebagai contoh, maaf ya, dia kadang saya tahu dia adalah seorang pembohong. Datang tiga-tiganya ke saya dengan informasi yang beda-beda. Mana yang saya benarkan coba? Yang jujur tidak pernah bohong. Itu kita mengakui gitu loh. Itu kehidupan sehari-hari kita mengakui itu, sadar atau tidak? Iya. Sadar atau tidak? Gini deh, lihat di YouTube. Ada channel-channel tertentu yang suka penyebar hoax kan? Ya. Kalau dia menyebarkan berita, dengan ada channel tertentu, ya saya tahu dia paling tidak amanah sekian persen lah. Atau dia paling sering menyampaikan kabar yang valid gitu ya. Kira-kira mana sih yang Anda percaya? Yang sering menyebarkan hoax ini atau yang jujur ini? Yang kedua. Ya jelas dong. Gitu loh, itu sesederhana itu kita berpikir gitu loh. Kenapa orang-orang suka memperumit begitu? Ya itu tadi saya bilang, itu kedangkalan berpikir karena mungkin tidak punya metodologi yang kokoh dalam ilmu keislaman, dan itulah saya kira nilai lebih hidup di pesantren. Di pesantren itu kita diajarkan metodologi metodologi keislaman secara objektif gitu ya, dengan
penjelasan-penjelasan dari para ahlinya dengan sumber-sumber primer. Kita kan baca kitab itu dari sumber primernya kan, bukan kata Google gitu loh. Nah, itu bisa mematangkan pengetahuan dan itu bisa menjadi imun untuk menangkal hal-hal yang aneh-aneh itu. Kalau saya ini Ustaz boleh menyimpulkan, kalau belajar ilmu agama khususnya, yaitu tetap harus melewati jalur keilmuan yang jelas itu. Harus lewat ahlinya. Nggak Kalau cukup dengan jangan membaca sampai salah buku. kiblat gitu. Lihat Mas, sampean lihat orang-orang yang suka pikiran aneh itu belajarnya dari mana? Pasti nggak jelas. Karena belajar jadi orang barat nggak pernah sujud, nggak pernah mandi junub, mohon maaf ya. Maksudnya nggak tahu gitu hazanah kita dari sudut terdalamnya. Tahu tampilan doang. Ibarat orang punya rumah tuh, mereka itu cuma melihat rumah dari tampilan luarnya doang, nggak masuk ke dalam. Kalau ulama-ulama kita itu sudah mengeruk apa yang di dalam semuanya, tahu betul inilah Islam. Ini cara membuktikan kebenarannya, ini metodenya, ini ilmu ini metodenya begini, ini metodenya begini. Kita belajarnya sama mereka, gitu loh. Jangan hanya membaca buku saja. Beda antara mutsaqaf dengan alim. Mutsaqaf itu orang punya banyak wawasan, kayak Google tuh. Mutsaqaf. Dia kalau tanya apa aja, ngomongnya itu datanya banyak. Itu namanya mutsaqaf. Tapi kalau alim itu nggak cuma banyak wawasan, tapi dia punya metodologi, punya manhaj. Punya metode berpikir yang kokoh gitu loh. Itu namanya alim. Gak cuman ngambil, kan beda ilmu dengan maklumat kan beda. Ini maklumat ambil sini, itu mutsaqaf tuh begitu. Baca buku ini, kadang-kadang saya baca buku referensinya itu ratusan. Tapi dilihat kok kosong begini gitu loh. Gak ketemu. Karena nggak punya metodologi. Nah makanya saya sering bilang sama para mahasiswa, para santri, dalami ilmu yang mengokohkan Anda dalam hal ini. Apa itu? Ya logika, ya ilmu kalam itu. Ilmu kalam memberikan kaidah-kaidah universal dalam membuktikan kebenaran Islam. Logika atau mantik mengatur cara berpikir Anda dalam membaca semua ilmu. Itu kalau Anda kuasai dua-duanya, yang lain itu gampang. Pesan guru saya. Ada yang nggak mau masalahnya Ustaz dengan kedua ilmu itu? Ya terserah, berarti Anda nggak bakal, ya itu tadi gitu ya. Al-ajr ala qadri ta'ab. Al-ajr ala qadri ta'ab. Apa ilmu mantik itu harus masuk akal? Mantik itu sendiri. Sepertinya ilmu mantik ini harus mundur ketika ada nas yang di situ sifatnya ta'abudi. Enggak, soalnya gini, nas yang ta'abudi itu kan nggak bertentangan dengan hukum akal. Iya, tapi andaikan tetap dikejar, ya kita cukup. Tapi dia nggak bertentangan dengan hukum gitu. akal. Paling jauh akal tidak bisa menjelaskan, tapi itu nggak bertentangan dengan hukumnya gitu loh. Jadi misalnya nas ta'abudi, kasih Mas contoh misalnya apa, keharaman babi. Ada sebagian yang mengatakan ta'abudi kan? Iddah Iya, yang tidak pernah kumpul. Iya, iddah. Kenapa dia iddah, maksudnya iddah yang cerai? Yang ini, yang apa namanya? Iddah perempuan. Iddah yang kumpul tapi pakai alat kontrasepsi. Kan tidak mungkin hamil sudah. Nah, tapi kan masih wajib iddah. Kan kalau iddah itu masalah fikih, saya bukan ahlinya. Saya nggak mau bicara dengan bukan ahli. Tapi kasihlah contoh apapun itu. Itu sesuatu yang nggak bertentangan dengan hukum akal loh. Tapi katakan ada nggak ada. Setahu saya nggak ada. Yang nas katakan misalnya misalnya minum khamar. Kan ada sebagian kalau nggak memabukkan berarti nggak haram dong. Ada sebagian saya pernah dengar itu yang mengatakan itu haram ta'abbudi. Nah sekarang itu tuh ketika agama, andaikan itu kita ngambil pendapat yang itu tuh, kan khamar terbukti membahayakan lah, ya kan, memabukkan juga. Tapi bagaimana kalau misalnya tidak memabukkan? Keharaman itu ada yang mengatakan ta'abbudi. Koreksi kalau saya salah ya. Anggap itu benar. Itu kan nggak bertentangan dengan hukum akal. Hukum akal yang saya maksud itu apa? Hukum identitas, hukum non kontradiksi, hukum as-salits al-marfu, hukum kesebab akibat. Tentang sebab akibat nggak? Itu maksudnya berkonsekuensi pada kemustahilan nggak? Kalau bertentangan dengan akal nggak sampai. Nggak sampai kan? Kalau akal nggak nyampe. Iya. Memang banyak dalam agama yang nggak nyampe. Malaikat, coba Mas bisa nggak akal sampai hanya menjelaskan malaikat? Hakikat malaikat nggak bisa. Karena itu di luar jangkauan akal. Jadi bedakan dua istilah ini. Ada namanya suprarasional, ada irasional. Berarti yang akal nggak nyampe itu suprarasional. Kayak misalnya itu tadi kayak malaikat ya. Malaikat tuh nggak bisa akal kita menjelaskan dengan dirinya sendiri. Harus ada panduan wahyu, khobar shadiq gitu kan, yang terbukti dari Nabi. Akal kita memang ada batasannya. Nggak semua hal bisa dijelaskan sama akal. Tapi yang nggak bisa dijelaskan oleh akal ini nggak bertentangan dengan hukum akal sebetulnya. Coba Anda percaya kepada malaikat, ada nggak hukum akal yang dilanggar? Kalau Anda percaya sama malaikat, nggak ada. Nggak ada. Nah orang-orang kadang-kadang nggak paham. Berarti ada
rasional, ada irasional. Di agama Islam itu nggak ada yang irasional. Semuanya rasional. Rasional dalam arti tidak bertentangan dengan hukum akal, bahkan bisa dibuktikan kesahihannya menurut akal. Nah, kurang apa coba? Apa yang perlu kita ragukan lagi dengan agama begitu gitu loh. Misalnya ini banyak simpang siur nih. Kalau antara akal tidak nyampe langsung divonis tidak masuk akal. Nah ini yang banyak yang salah ini. Itu salah. Jadi kalau akal nggak nyampe itu gambar, kecuali kalau terbukti bertentangan dengan hukum akal. Saya bilang, handphone ini hitam, handphone ini tidak hitam. Rasional kan? Itu namanya irasional. Itu namanya irasional gitu. Tapi kalau handphone ini berubah jadi ular, mungkin nggak? Mungkin. Ya mungkin aja. Ya kan? Katakan itu suprarasional, katakan ya. Maksudnya tuh cuma katanya muhal adi kan gitu. Iya, muhal adi, mustahil adi, bukan mustahil akli. Itu terlihat sepele ya. Tapi itu banyak orang ateis, orang sekuler karena nggak bisa ngebedain ini. Disangkanya kalau kita bilang mukjizat itu agama tuh punya tuh hal-hal yang tidak rasional. Contoh kayak mukjizat itu, masa katanya bisa membelah lautan dengan tongkat? Masa katanya orang dibakar tapi nggak terbakar? Ya itu mustahil menurut kebiasaan, bukan menurut akal. Akal kita bilangnya mungkin aja. Nggak ada dalam agama Islam itu yang mustahil akli itu nggak ada. Makanya kita banyak temukan di kitab-kitab itu ketika sudah irasional suprarasional ini, nah kemudian para ulama mengatakan hal ini tidak muhal bagi Allah kan gitu. Iya. Karena faktanya tidak ada peristiwa keagamaan yang kita yakini sebagai mukjizat atau apapun itu yang bertentangan dengan hukum akal. Makanya ini pentingnya belajar logika ya. Kan pengen tahu hukum akal tuh harus belajar ilmu logika dong, ya kan? Ilmu kalam dibahas itu ahkamul akal, ya kan? Jadi ilmu kalam tuh gak cuma sebatas keyakinan yang dibahas itu. Gak cuma Allah, malaikat, sorga, neraka, nabi selesai. Enggak sesederhana itu. Makanya ulama-ulama tuh menyusun kitab itu dengan metode keilmuan. Di isinya itu adalah kaidah-kaidah universal. Harus kita pelajari sebagai bekal kita sebagai muslim dan meyakinkan orang lain bahwa agama kita itu benar. Pada intinya Ustaz, bahwa untuk mengetahui ilmu agama Islam khususnya, itu pola pendidikan yang kita jalan ini sebenarnya ya ini yang asli gitu. Iya. Bukan kemudian kita salah kiblat belajar ilmu agama sudah benar lewat ChatGPT atau lewat Google dan lain sebagainya dan menganggap itu adalah yang benar. Yang diperlukan adalah pengembangan secara mandiri. Kalau pengembangan itu memang kita butuhkan. Bagus, dari kitanya sendiri. Metode sudah benar ya, metodologi sudah benar. Ya, begitu harusnya belajar agama itu. Ini yang jadi celah nih, Ustaz. Kalau di Turos, kabar mutawatir itu kan yufidul yakin. Jadi ketika kabar itu dibawa oleh seorang kelompok yang banyak, maka dipastikan benar. Kalau dibalik, siapa yang menjamin mereka jujur semua? Yaitu perhimpunan mereka itu. Kalau cuman gini kan, nih coba kita resapi dengan nalar sehat kita aja ya. Kalau kita nerima kabar dari TV One doang, kadang-kadang kita ragu kan. Ditambah sama Kompas loh. Ditambah sama iNews loh. Tambah sama Trans 7. Nambah kan? Kita tuh nggak pernah verifikasi loh mas. Apakah karyawan Kompas orang jujur semua? Apa tiba-tiba orang jujur semua? Kita pun kalau nerima dari orang tuh begitu loh. Fulan, saya mah ragu lah kalau orang ini mau ngomong ini. Tapi datang yang satu itu kadang-kadang beda loh, naik dikit kan? Kalau banyak. Datang ketiga, iya kalau banyak itu. Nah makanya kalau pakai Kompas TV One, sebenarnya Kias Ma'al-Farid. Iya sebetulnya maksudnya pesanan kan itu hanya sebagai untuk tafsir aja. Tafsir untuk penyederhanaan aja. Kalau orang zaman sekarang kan zaman beginian nih. Saya untuk menyederhanakan saja. Memang kan harus mahsus gitu ya. Harus dari khobar mutawatir yantahi ilal his gitu ya. Tapi gitu dalam kehidupan sehari-hari. Mas datang ke saya dengan satu informasi, saya ragu. Datang orang kedua, tambah dikit lah. Atau orang ketiga, tambah lagi dikit. 20 orang bilang begitu semua. Naik kan? Tanpa saya verifikasi mas ini orang jujur apa enggak gitu loh semuanya itu. Jadi perhimpunannya yang banyak itu loh mas. Perhimpunan orang banyaknya itu yang buat kita itu, keyakinan kita itu bertambah. Sehingga dianggap sebagai ilmiah. Ilmiah. Tapi gitu. dengan tetap kriteria pembawanya kredibel kan gitu. Nah itu tidak bisa dilepaskan. Apakah khobar mutawatir itu perawinya harus fiqh atau enggak? Setahu saya itu khilaf bainal muhaddisin. Tapi kalau menurut common sense gitu ya, menurut secara akal sehat kita, kalau sudah mutawatir banyak itu nggak perlu ditanya juga. Ya pasti ilmiah. Iya, soalnya begini, nggak mungkin gini loh. Orang dari Suriah, dari Libanon, dari Mesir, negara beda-beda nih, ngabarin hal yang sama itu sampean ada alasan ragu apa coba? Ka'bah misalnya, saya kan nggak pernah haji. Iya, apapun itu gitu loh kabarnya. Kalau sudah
apa namanya dari negara yang berbeda-beda itu. Gimana mereka konspirasi coba untuk berbohong? Jadi ada koroin kan? Koroin itu apa maksudnya ada indikator-indikator yang memperkokoh itu gitu loh. Nah, untuk sebagai penutup ini Ustaz. Ini segmen kita kan macam-macam dari Ngalor ngidul sudah ngobrolnya dari tadi. kita ingin apa itu recommended untuk mengobati penyakit yang ilmiah. Ini antum kan tentu tahu banyak kutub muasyirah. Kutub muasyirah itu yang lebih tahu kan dengan kondisi di zamannya. Bahwa ada pemikiran apa yang walaupun tidak baru sih, itu adalah neo Mu'tazilah aja. Nah, itu mungkin ada kita recommended yang kitab-kitab yang kontemporer yang langsung apa itu menunjuk kepada problem pemikiran yang menyimpang di masa kita itu. Kitab-kitab baru. Kita bahasa Arab banyak ya. Cuma kan kita bicara dengan audiens orang Indonesia. Ya beberapa buku yang saya tulis itu sebagian memang concernnya ke sana. Saya tulis buku juga yang membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Itu untuk menjawab orang-orang yang bilang klaim Al-Quran kalam Allah itu hanya klaim subjektif aja, bukan klaim ilmiah. Saya buktinya itu ilmiah. Dengan bukti-buktinya. 10 argumen saya paparkan, perangkaian argumennya muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijahnya begini sebagai bukti. Ya saya juga pada akhirnya merujuk pada pendapat para ulama kan. Kemudian apa namanya? Ini yang terbaru dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk meyakinkan bahwa akidah yang kita peluk itu semuanya ada buktinya, ada dalilnya. Ilmiah. Ya faktanya begitu gitu loh. Ini kalau untuk akidah, untuk Al-Quran saya udah tulis itu. Untuk apa namanya syubhat tentang ketuhanan. Orang sering nanya itu, kenapa Tuhan tuh nggak diciptakan? Kalau buku logika falasinya. Logika falasi untuk logika, untuk mengoreksi cara berpikir gitu ya. Itu juga alhamdulillah, maksudnya tuh sejauh ini udah masuk cetakan ke-11. Mantik goir suri. Jadi untuk menyingkap mughalatot. Contoh-contoh mughalatot. Tapi itu bisa dinikmati oleh anak-anak kampus bisa, juga. Bisa karena itu nggak banyak melibatkan istilah teknis. Jadi bahasanya sengaja dipermudah dan alhamdulillah sejauh ini udah cetakan ke-11. Itu untuk logikanya. Kalau pengen yang lebih formal yaitu ilmu mantik, saya udah nulis 600 halaman tuh. Silahkan dibaca. Ya ilmu-ilmu begituan itu. Ya kalau ada referensi lain ya monggo, yang penting tuh belajar ilmu itu gitu maksud saya. Jadi sampai ini nulis buku-buku itu sebetulnya diuntungkan kan gitu, Pak. Diuntungkan dengan apa itu untuk menguasai dan menjiwai kitab turasnya. Iya, mau tidak mau kan kita tuh jadi kita ingin memperkenalkan turas para ulama kita kepada halayak masyarakat Indonesia. Untuk yang kitab berbahasa Arab recommended jenengan? Ada satu kitab tapi ini penulisnya seorang salafi. Itu kitab bagus banget. Tapi penulisnya harus hati-hati ya, artinya harus selektif melihat pikiran-pikiran salafinya. Itu judulnya Zahirat Naqdiddin fil Fiqhil Gharbil Hadis. Kalangan Sultan Al-Umairi. Zahirat Naqdiddin. Itu menyingkap kecacatan orang kritik-kritik agama dari orang-orang barat dan dia membantahnya sampai batas tertentu itu bagus gitu ya. Zahirat Naqdiddin fi Fiqhil Gharbil Hadis kira-kira ujungnya pokoknya Zahirat Naqdiddin. Kemudian ada buku Falsafatuna ya karangan Baqir Sadr, dia orang Syiah. Ya dia nggak bicara akidah Syiah kok di buku itu, dia bicara filsafat murni gitu loh. Itu bagus banget bu. Udah terjemahkan bahasa Indonesia. Membela Islam untuk pemikiran orang-orang barat. Betul, membuktikan keberadaan Tuhan gitu kan, mengkritik mazhab empiris, al-usus al-mantiqiyah. Kalau yang dari mazhab kita. Mazhab kita Syekh Ahmad Thayyib punya buku Hadisun fil Ilali wal Maqasid. Itu buku tipis. Iya, itu buku tipis, enggak kritik mazhab empiris. Oh, mazhab empiris. Rasional tapi. Ya rasional. Benar seorang ahli filsafat. Syekh Ahmad Thayyib. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti. Saya mewasiatkan kitab ini. Kalau Anda udah paham kitab ini, udahlah nggak usah pikiran lagi. Pikiran iblis sekalipun nggak bakal mempan. Yang mana itu? Kubrul Yaqiniyah Al-Kauniyah. Oh itu di awal bahas metodologi. Luar biasa itu. Syekh Ramadan Al-Buti itu udahlah. Baca buku-bukunya beliau, saya yakin Anda insya Allah akan selamat secara pemikiran. Syekh Ramadan Al-Buti, semua buku-bukunya. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia tuh ada ulama-ulama yang kalau saya ngelihat kitabnya itu, wah ini mah udahlah. Ya tentu ulama ada kesalahan ya di mana, enggak ada yang maksum. Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti. Cari ulama yang hamasa atau semangat keislamannya itu kokoh, secara keilmuan juga punya sanad yang jelas gitu kan. Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti dalam pemikiran gitu ya. Muhammad Al-Ghazali. Syekh Hasan Habannaka, Madrasah? Ya, Madrasat Ahli Syam. Ya kira-kira begitulah Syekh Ramadan Buti, Habannaka. Kemudian banyak sekali Mustafa Sabri. Syekh Mustafa Sabri, Mauqiful Aql wal Ilm. Ya salam, hadza min amta ma yakun.
fil falsafah Islami. Itu kitab yang sangat bagus. Itu bisa dibilang mausu'ah, ensiklopedia dalam filsafat. Dia mengkritik juga pikiran-pikiran yang menyimpang. Syekh Mustafa Sabri dan lain-lain. Itu sudah lebih dari cukup. Nggak cukup, nggak punya akses untuk kitab-kitab itu, baca Ummul Barahin. Ummul Barahin. Ummul Barahin. Asalkan paham itu sunatnya cukup. Indunya argumen. Iya kan, jelas itu argumen, ya kan. Nah. Bahasa Indonesia udah saya tulis. Kita sudah, oh iya ada itu, Ustaz. Ini. Oh ini. Ini saya sarah Ummul Barahin. Oh, Sarah Ummul Barahin. Sarah Ummul Barahin dalam bahasa Indonesia. Dengan tambahan penjabaran tentunya. Iya, ada terjemahannya, ada analisisnya, ada contoh-contohnya. Ya bagi orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Arab, gitu loh maksudnya. Ini dijual umum tadi ya? Dijual umum. Ada di online. Bisa akses. Dasar akidah Sunnah wal Jamaah dan buku-buku yang semuanya ada, semuanya ada. Seputar ketuhanan. Baik, Ustaz Fatihin. Ya kita sudah ngobrol hampir 1 jam lebih, Ustaz. Sebenarnya masih ini, Ustaz, masih candu pengen ngobrol terus ini bareng penasaran besar ke Asar. Tapi mungkin karena waktunya terbatas, setelah ini masih ada acara lagi, Ustaz, ya, di Insya Allah. Jadi pemirsa Sidogiri TV dimanapun Anda berada, sekalipun obrolan kita malam hari ini terkesan ngalor ngidul kemana-mana, ya beginilah obrolan santri Sidogiri. Tapi semoga saja ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.